Halo Sobat Zona Faktual. Kamu pasti nggak nyangka kalau sebuah ledakan di tengah gencatan senjata bisa mengguncang satu kawasan dan mengubah arah negosiasi internasional hanya dalam hitungan jam. Pernah kepikiran nggak sih, kalau satu sosok komandan yang jarang muncul di publik ternyata memegang peranan penting sampai dunia ikut menahan napas saat ia tewas? Di balik hiruk-pikuk berita yang berseliweran, ada fakta unik tentang bagaimana satu peristiwa bisa memicu dampak politik, militer, dan emosional pada jutaan orang yang hidup di tengah konflik. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Karena setelah ini, kamu bakal melihat sisi lain dari cerita yang jarang terungkap dan bikin kamu bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Langit Gaza pada tanggal 13 Desember 2025 masih dipenuhi debu reruntuhan ketika sebuah ledakan kembali mengguncang kawasan pusat kota. Di tengah kepungan puing dan sisa asap yang menipis, laporan pertama dari warga menyebut sebuah kendaraan meledak secara tiba-tiba di ruas jalan yang biasanya ramai oleh pejalan kaki dan pedagang kecil. Hanya beberapa menit kemudian, saluran berita regional mulai menyiarkan klaim dari militer Israel bahwa mereka telah menargetkan seorang tokoh penting dalam struktur militer Hamas. Nama itu adalah Raed Saad, sosok yang telah lama dicari dan disebut sebagai arsitek operasional kelompok bersenjata tersebut. Menurut laporan dari media internasional seperti Reuters dan kantor berita lain yang meliput langsung dari wilayah konflik, serangan yang menewaskan Raed Saad dilakukan menggunakan amunisi presisi tinggi yang diarahkan langsung ke kendaraan yang ia tumpangi. Serangan itu berlangsung sangat cepat, meninggalkan sedikit ruang bagi siapapun untuk menghindarinya. Beberapa saksi mata menggambarkan letupan yang memekakan telinga dan kobaran api yang menjulang sebelum akhirnya mereda menjadi asap hitam yang perlahan terbawa angin sore. Militer Israel menyatakan bahwa target mereka merupakan sosok berpengaruh yang diketahui mengkoordinasikan produksi senjata dan operasi lapangan kelompok tersebut sejak tahun 2023. Mereka menegaskan bahwa penargetan ini merupakan tindakan yang mereka sebut sebagai operasi defensif, yang menurut klaim mereka bertujuan menghentikan ancaman serangan lebih lanjut setelah terjadinya insiden peledakan ranyau di wilayah selatan Gaza beberapa hari sebelumnya. Dalam serangkaian pernyataan kepada media, juru bicara militer Israel menggambarkan kematian Saad sebagai pukulan strategis terhadap jaringan komando Hamas. Namun situasi lapangan menunjukkan gambaran yang jauh lebih kompleks. Dalam waktu singkat setelah ledakan, aparat kesehatan lokal melaporkan sedikitnya 4 korban jiwa, termasuk Raed Saad, serta puluhan orang lainnya luka-luka akibat serpihan ledakan. Jalanan yang biasanya dipenuhi pedagang buah, pengemudi taksi, dan anak-anak yang berlarian, kini berubah menjadi lokasi darurat yang kacau, dengan warga berusaha membantu korban semampu mereka sambil menunggu tim medis yang datang dengan peralatan seadanya. Laporan dari jurnalis internasional yang berada di Gaza City menyebut bahwa suasana setelah serangan tersebut terasa seperti perpaduan antara kepanikan dan ketidakpastian. Di satu sisi, sebagian warga menerima informasi kematian Saad dengan kehati-hatian karena belum ada pernyataan resmi dari pihak Hamas. Di sisi lain, ketegangan meningkat karena banyak yang menyadari bahwa serangan ini terjadi pada masa gencatan senjata yang masih berlaku sejak bulan Oktober. Bagi warga yang menyaksikan peristiwa itu secara langsung, serangan tersebut dirasakan sebagai isyarat bahwa ketenangan yang mereka nikmati dalam beberapa minggu terakhir bisa sewaktu-waktu runtuh. Menjelang malam hari, media global mulai menyoroti dimensi politik dari peristiwa ini. Sejumlah analis keamanan menilai bahwa serangan tersebut dapat memicu reaksi yang signifikan dari pihak Hamas, meskipun pada saat itu belum ada tanggapan resmi dari kelompok tersebut. Sementara itu, suasana di Gaza City terus diliputi ketegangan, dengan warga menunggu perkembangan selanjutnya yang akan menentukan apakah gencatan senjata masih memiliki peluang untuk bertahan. Pada tanggal 14 Desember 2025,
Barisan berita internasional mulai dipenuhi laporan yang mengubah dinamika situasi dalam hitungan jam. Hamas akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi yang dinantikan sejak serangan sehari sebelumnya. Melalui saluran media mereka, kelompok itu menyatakan bahwa Ra'ad Sha'ad benar telah gugur akibat serangan udara Israel yang menargetkan kendaraannya di pusat Gaza City. Pengakuan ini sekaligus menegaskan bahwa serangan tersebut bukanlah operasi biasa, melainkan tindakan yang mereka sebut sebagai pelanggaran serius terhadap gencatan senjata yang tengah berlaku. Konfirmasi itu langsung mengguncang percaturan politik dan keamanan di kawasan tersebut. Ra'ad Sha'ad digambarkan oleh Hamas sebagai pemimpin unit manufaktur militer yang memiliki peran vital dalam menjaga kapasitas produksi persenjataan mereka. Dengan reputasinya sebagai perencana strategis, kematian Sha'ad dianggap sebagai kehilangan besar dalam struktur militer Hamas. Dalam pernyataan itu, mereka juga menekankan bahwa serangan Israel dilakukan pada momen yang seharusnya menjadi periode ketenangan dan deeskalasi. Pernyataan Hamas menyiratkan bahwa tindakan ini dapat mengubah arah proses negosiasi yang sedang berlangsung dengan para mediator internasional. Mereka menegaskan bahwa pembunuhan seorang komandan senior pada masa gencatan senjata merupakan bentuk agresi yang berpotensi membatalkan kesepakatan yang telah dibangun melalui perundingan panjang. Seiring pernyataan resmi itu menyebar, ribuan warga Gaza mulai berkumpul di jalanan utama kota sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi Sha'ad dan 3 anggota lain yang turut tewas dalam serangan tersebut. Prosesi duka itu berlangsung dengan penuh emosi. Massa bergerak membawa jenazah yang diselimuti bendera, sementara suara lantunan doa menggema di antara bangunan-bangunan yang rusak oleh konflik berkepanjangan. Bagi banyak warga, kehadiran mereka bukan hanya untuk berkabung, tetapi juga untuk menunjukkan solidaritas dan penolakan atas serangan yang terjadi pada masa jeda tembak. Kejadian itu memberikan gambaran jelas tentang betapa besarnya pengaruh Sha'ad di mata sebagian penduduk. Di sisi lain, mediator internasional mulai memantau situasi dengan cermat. Negara-negara yang terlibat dalam menjaga keberlangsungan gencatan senjata memandang insiden ini sebagai potensi pemicu runtuhnya kesepakatan yang telah susah payah dibangun sejak bulan Oktober. Pengamat dari lembaga-lembaga riset global melaporkan bahwa pembunuhan tokoh militer penting pada masa gencatan senjata dapat memicu pola balas dendam yang mengarah pada eskalasi baru. Situasi ini membuat para analis memperingatkan bahwa ketidakstabilan yang terjadi dapat berimbas luas jika tidak ditangani dengan pendekatan diplomatik yang cepat dan tegas. Ketika malam tiba, berbagai kantor berita menayangkan rekaman warga yang menyalakan lilin di depan rumah-rumah yang remuk terkena serpihan. Suara mereka dipenuhi kekhawatiran akan masa depan gencatan senjata. Di tengah suasana itu, seorang juru bicara Hamas mengatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi seluruh proses negosiasi pasca pembunuhan Sha'ad. Mereka menegaskan bahwa tindakan Israel telah menempatkan kesepakatan damai pada posisi genting. Meski tidak menyebutkan bentuk respons yang akan diambil, pernyataan itu jelas menunjukkan bahwa ketegangan berada pada titik kritis. Kematian Ra'ad Sha'ad pada pertengahan Desember 2025 segera menjadi fokus perhatian berbagai lembaga riset dan analis hubungan internasional. Peristiwa itu tidak hanya dipandang sebagai insiden tunggal, tetapi juga sebagai elemen penting yang mampu mengubah arah konflik yang telah berlangsung selama lebih dari 2 tahun. Para pengamat menilai bahwa serangan terhadap sosok sekelas Sha'ad memiliki implikasi strategis yang jauh melampaui wilayah tempat serangan tersebut terjadi. Sha'ad dikenal sebagai figur yang memegang peranan penting dalam pengembangan unit produksi senjata Hamas, sekaligus berperan dalam mengatur struktur komando lapangan sejak meningkatnya ketegangan pada tahun 2023. Dengan hilangnya salah satu tokoh kunci ini, banyak analis melihat potensi retaknya koordinasi internal pada tubuh sayap militer Hamas dalam jangka pendek. Namun pandangan lain menyebut bahwa kehilangan seorang komandan berpengaruh tidak selalu melemahkan organisasi secara permanen. Sejumlah peneliti dari Jurnal Keamanan Internasional menuliskan bahwa kelompok bersenjata yang telah beroperasi selama puluhan tahun biasanya memiliki mekanisme regenerasi kepemimpinan yang cukup kuat. Dalam konteks Hamas,
Struktur organisasi mereka dibangun dengan pola yang memungkinkan perpindahan peran secara cepat untuk meminimalkan kekosongan komando. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penghilangan satu figur penting seringkali justru memicu konsolidasi internal yang lebih kuat sebagai respons terhadap tekanan eksternal. Karena itu, para analis menilai bahwa dampak jangka panjang dari kematian Sa'ad bergantung pada sejauh mana Hamas mampu menjaga kesinambungan strateginya dalam beberapa minggu ke depan. Di sisi lain, serangan terhadap Sa'ad memunculkan pertanyaan baru mengenai keberlanjutan gencatan senjata yang telah diberlakukan sejak bulan Oktober. Banyak pihak menganggap bahwa operasi militer yang menargetkan tokoh senior pada masa jeda tembak berpotensi meruntuhkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Para pengamat diplomasi Timur Tengah menyebut bahwa kepercayaan adalah komponen paling rentan dalam setiap perjanjian damai. Begitu salah satu pihak merasa dikhianati, proses negosiasi dapat berubah arah secara drastis. Hal tersebut menjadi perhatian utama para mediator internasional yang dalam beberapa bulan terakhir berupaya mempertahankan ruang dialog agar tetap terbuka. Media internasional mencatat bahwa setelah insiden ini, suasana di Gaza kembali dipenuhi ketidakpastian. Banyak warga merasa bahwa situasi dapat memburuk sewaktu-waktu jika tidak ada jaminan terhadap keberlanjutan kesepakatan damai. Sebaliknya, pihak Israel menegaskan bahwa operasi terhadap Sa'ad dilakukan berdasarkan kebutuhan keamanan dan bukan sebagai upaya menggagalkan gencatan senjata. Pernyataan tersebut memunculkan dua narasi berbeda yang kini menjadi bahan analisis para jurnalis investigatif. Di satu sisi, Israel menganggap tindakan mereka sebagai langkah preventif. Di sisi lain, Hamas menganggapnya sebagai pelanggaran serius yang menuntut respons. Sejumlah akademisi yang mempelajari dinamika konflik berkepanjangan menilai bahwa insiden ini dapat menjadi titik perubahan penting. Mereka menekankan bahwa pembunuhan tokoh militer dalam masa gencatan senjata dapat menciptakan pola eskalasi baru yang sulit diprediksi. Pada saat yang sama, insiden ini juga dapat mendorong tekanan internasional agar kedua pihak kembali ke meja perundingan dengan persyaratan yang lebih ketat untuk mencegah terulangnya serangan semacam itu. Dengan berbagai faktor yang saling bertentangan, masa depan gencatan senjata kini berada pada persimpangan yang menentukan arah konflik di tahun-tahun mendatang. Di tengah riuhnya konflik dan tarik ulur kepentingan yang terus berubah, kisah tentang kematian Ra'ed Sa'ad menjadi satu potret kecil dari rangkaian peristiwa besar yang membentuk dinamika kawasan tersebut. Setiap detail yang terungkap dari lapangan memperlihatkan betapa rapuhnya keseimbangan antara perang dan perdamaian. Peristiwa ini membuka kembali gambaran bahwa di balik strategi dan operasi militer, terdapat dampak yang nyata bagi jutaan warga yang hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Melalui rangkaian narasi ini, kita menyaksikan bagaimana satu insiden dapat mengguncang struktur politik, memicu reaksi internasional, dan mengubah arah gencatan senjata yang sedang rapuh. Terima kasih sudah mengikuti rangkaian ceritanya hingga akhir. Jangan lupa subscribe ke channel Zona Faktual dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.